Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amidun, NIM 0101182104, semester 7, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah. Ini tugas memenuhi tugas mata kuliah praktikum retorika dakwah, yaitu praktek berkhutbah. Baik, saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan utamanya sekali, marilah kita mengucapkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini Allah telah dapat memberikan kita berupa nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, melangkahkan kaki kita serta mengayunkan tangan kita untuk menuju masjid yang sangat kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat yang insya Allah akan kita laksanakan secara berjamaah sebentar lagi. Seterusnya salawat dan salam tak lupa-lupanya kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan berupa doa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adapun tema atau judul khutbah kita pada kesempatan kali ini yaitu Maulid Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat, jasmani maupun rohani, sehingga bisa berkumpul lagi dalam majelis ini dalam khutbah Jumat yang penuh berkah, bertepatan dengan menyambut hari lahirnya junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jatuh pada 12 Rabiul Awal 1443 atau Selasa 19 Oktober 2021. Maka tema khutbah Jumat yang disampaikan pada kesempatan kali ini tentang Maulid Nabi. Maulid Nabi bukan hanya sebagai tradisi yang positif, tapi juga aktivitas yang mengandung nilai ibadah. Saat datang Maulid Nabi, ada beberapa amalan sunnah yang bagus kita kerjakan. Lalu apa saja itu? Nah, khutbah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merayakan Maulid Nabi telah menjadi tradisi yang berkebangsaan
dan berkembang di masyarakat Islam beberapa waktu telah Nabi Muhammad wafat. Dalam buku Yunus yang berjudul Peringatan Maulid Nabi disebutkan di seluruh dunia yang berpenduduk mayoritas Muslim umumnya akan memperingati Maulid Nabi. Namun menariknya di Arab Saudi, di mana satu-satunya negara dengan penduduk mayoritas Muslim, tidak menjadikan Maulid sebagai hari libur atau resmi. Alasannya karena mayoritas Muslim Arab Saudi menganut paham Wahabi dominan termasuk Salaf dan pemahaman Taliban. Perayaan Maulid Nabi seperti ini dianggap bid'ah. Sedangkan di Indonesia seperti yang kita tahu bahwa semangat masyarakat Indonesia untuk merayakan Maulid Nabi bisa dimaklumi. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengutip laman NU, di antara perkara yang dinilai baik oleh kaum muslimin dari masa ke masa dan disepakati sebagai sesuatu yang diisyaratkan adalah merayakan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat Maulid termasuk kebanyakan yang diganjar pahala yang agung, sebab dengan peringatan Maulid seseorang menampakkan sukacita dan kebahagiaan atas kelahiran Nabi yang mulia. Peringatan Maulid meskipun tidak pernah dilakukan di masa Nabi, namun ia termasuk bid'ah hasanah yang disepakati kebolehannya oleh para ulama. Peringatan Maulid pertama kali dilakukan di awal abad ke-7 Hijriah oleh Raja Al-Muzaffar, seorang raja yang mujahid, berilmu dan bertakwa. Beliau adalah pengusaha Irbil, salah satu wilayah di Irak. Dalam peringatan Maulid yang ia laksanakan, ia mengundang banyak para ulama di masanya. Mereka semua menganggap baik apa yang dilakukan oleh Raja Al-Muzaffar. Mereka memujinya dan mengingkarinya dan tidak mengingkarinya. Para pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan berbahagia para ulama sepeninggalan Raja Al-Muzaffar juga tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengingkari peringatan Maulid. Bahkan Al-Hafiz Ibnu Dihyah dan lainnya menulis karangan khusus tentang Maulid. Peringatan Maulid juga dinilai bagus oleh Al-Hafiz Al-Iraq, Al-Hafiz Ibnu Hajar, Al-Hafiz As-Suyuti dan lainnya. Hingga kemudian pada sekitar 200 tahun yang lalu muncul sekelompok orang yang mengingkari peringatan Maulid dengan keras. Mereka mengingkari perkara yang dinilai baik oleh umat Islam dari masa ke masa selama berabad-abad lamanya. Mereka menganggap bahwa peringatan Maulid Nabi adalah bid'ah yang sesat. Mereka berdalih dengan sebuah hadis yang mereka tempatkan tidak pada tempatnya, yaitu hadis setiap perkara baru yang tidak pernah dilakukan para masa Nabi adalah bid'ah. Hadis ini memang sahih, akan tetapi maknanya tidak seperti yang mereka katakan. Para ulama menjelaskan makna hadis tersebut bahwa perkara yang dilakukan sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah
bid'ah yang buruk dan tercela kecuali perkara yang sesuai dengan syariat. Amalan sunnah Maulid Nabi Muhammad. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa dilakukan pada saat perayaan Maulid? Yang dilakukan tidak lain adalah hal-hal yang disyariatkan dan dianjurkan untuk dikerjakan, yaitu membaca Al-Quran seperti sabda Nabi yang artinya seorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Adapun yang membaca Al-Quran dan terbata-bata di dalamnya dan sulit atasnya bacaan tersebut, maka baginya 22 pahala. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikra katsira. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, membaca selawat, melantunkan puji-pujian kepada Rasulullah, menjelaskan sejarah hidup baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan kebaikan-kebaikan lainnya, sebagaimana baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara umatmu yang berselawat kepada sekalian, maka Allah menuliskan baginya 10 kebaikan. Demikianlah khutbah yang singkat pada kesempatan kali ini. Semoga dengan apa isi khutbah yang khotib sampaikan tadi dapat kita ambil pelajaran, yang mana Maulid Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu banyak dirayakan di kaum muslimin, yaitu di daerah mayoritas Indonesia, mayoritas kaum muslimin di Indonesia. Barakallahu li wa likum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alaminna innaka hamidum majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan
wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa zkurullahal azim yazkurukum washkuruhu ala ni'amihi yadzidkum wala zikrullahi akbar. Aqimus shalah.